Perkenalkan, nama saya John Arjono Sirait dengan NIM 122370177. Jadi saya akan merangkum materi pada minggu ketiga pengantar estimasi sumber daya yang saya ketahui. Pengantar estimasi sumber daya pada minggu ketiga ini adalah menjelaskan cara-cara yang digunakan untuk mengebor suatu cadangan yang ada. Pertama, kita menggunakan model 2D. Model 2D ini adalah merupakan daerah dengan grid atau mesh yang memiliki daerah pengaruh tertentu. Contohnya dalam nilai Z. Nah, dalam nilai Z itu terdapat elevasi, tebal, kadar kualitas, dan lain-lain yang diestimasikan terdapat dalam grid tersebut. Jadi grid ini kayak bentuknya kayak nanti kotak-kotak gitu, terus nanti kita masukkan nilai Z. Nah, mesh atau grid yang berada dalam ruang XY. Sementara mesh atau grid berada dalam XY, sementara nilai Z tersimpan dalam XY. Yang kedua adalah contoh model 2D. Model 2D ini contohnya seperti kontur topografi, kontur struktur, isu ketebalan, isu kualitas, dan isu kadar. Kemudian kita dapat menggunakan model 3D. Model 3D ini blok yang mempunyai lokasi dan ukuran pada ruang XY yang memiliki nilai lain yang tersimpan dalam blok tersebut. Kemudian kita dapat menggunakan teknik klasik dalam penaksiran estimasi sumber daya. Contohnya pada bidang horizontal. Pada bidang horizontal ini kita menggunakan grid yang tidak teratur. Yang pertama itu adalah metodenya yang isoline. Kemudian yang kedua, metode triangulasi. Metode triangulasi ini melibatkan penggunaan titik-titik data yang diketahui untuk membentuk segitiga. Kemudian yang ketika sudah kita mengetahui data yang kita dapat menghitung volume atau cadangan sumber daya di antara titik-titik tersebut, sehingga kita dapat kayak membuat bentuk segitiga di titik-titik yang ada di area segitiga tersebut. Yang ketiga itu kita dapat menggunakan metode poligon. Metode poligon ini melibatkan pembagian area eksplorasi menjadi beberapa poligon berdasarkan titik-titik data yang diketahui, seperti titik bor atau pengamatan lapangan. Jadi, ketika kita sudah mengetahui titik data pada pengamatan lapangan ini, kita dapat menggunakan metode poligon. Kita tinggal memasukkan titik-titik sehingga membentuk poligon. Pada metode triangulasi ini kita memiliki kelemahan. Kelemahan yang ada di metode ini adalah proses smoothing karena bersifat empiris, pembuatan yang dilakukan berdasarkan 3 sampel cukup berisiko, terutama pada heterogenitas yang tinggi. Yang ketiga, belum memperhitungkan anisotrop, dan yang terakhir kita susah untuk menerjemahkan sistem gridnya. Sedangkan pada grid yang teratur kita dapat menggunakan metode inverse distance dan nearest point. Sedangkan yang terakhir kita kalau dalam estimasi sumber dayanya kita dapat pada yang bidang vertikal kita dapat menggunakan metode penampang. Sekian dari materi yang bisa saya rangkum. Terima kasih.